Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Soal TKA nomor 7. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg per desiliter. Obat Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat penurun asam urat. Pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg per desiliter. Dan pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg per desiliter. Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Jawaban lebih dari 1. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban. Ternyata jawabannya lebih dari 1. Oke, langsung saja kita selesaikan. Jadi pertama kita tulis dulu ya yang diketahui. Nah, yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu adalah kadar ya. Oh, ini tulisannya kurang itu ya. Jadi kadar asam urat ya atau kadar awalnya itu adalah 13 mg per desiliter. Terus kemudian tingkat penurunan itu ada di 20% ya. Tingkat penurunan per hari itu ada di 20%. Terus kemudian kadar yang tersisa ya. Jadi kadar yang tersisa tiap harinya itu ada di 100% dikurangi 20%, berarti ada di rentang 80% ya. Nah, terus kemudian 80% ini sama saja dengan 0,8. Terus kemudian batas mulai terasa nyaman itu kan ada di bawah 7 mg per desiliter. Terus batas sembuh secara klinis ini ada di bawah 5 mg per desiliter. Nah, berarti ya karena yang ditanya itu adalah hari keberapa pasien merasa nyaman tapi belum dinyatakan sembuh secara klinis ya. Jadi merasa nyaman tapi belum sembuh secara klinis. Nah, berarti kita mencari ya batasnya itu 5% ya sampai dengan 7%. Bukan 7% ya, tapi 5 mg per desiliter sampai 7 mg per desiliter. Nah, sekarang kita jawab ya. Kita jawab. Hari pertama hari ke-13. Hari pertama itu kadarnya adalah 13 mg per desiliter ya. Ini jelas belum nyaman ya. Ini jelas belum nyaman. Terus kemudian kita
kita lanjut hari kedua. Hari kedua berarti 13 mg per desiliter kita kali dengan 0,8. Nah, ketemunya itu adalah 10,4. Nah, 10,4 ini jelas juga belum nyaman ya. Lalu kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga berarti 10,4 kita kali dengan 0,8, maka hasilnya adalah 8,32. Nah, ini juga jelas belum nyaman. Nah, terus kita lanjut ke hari keempat. Hari keempat ini berarti 8,32 kita kali dengan 0,8. Nah, ini 0,8. Maka ketemunya adalah 6,656. Nah, ini berarti apa? Sudah nyaman ya. Sudah nyaman dan belum sembuh secara klinis. Nah, belum sembuh secara klinis. Terus kemudian hari kelima. Hari kelima ini berarti 6,656 kita kali dengan 0,8. Maka hasilnya adalah 5,3248. Nah, ini sama ya seperti tadi, sudah sembuh, bukan sudah sembuh tapi sudah nyaman dan belum sembuh secara klinis. Nah, terus kemudian hari ke-6. Nah, ini ya. Hari ke-6. Hari ke-6 itu berarti 5,3248 kita kali dengan 0,8. Maka ketemunya adalah 4,25984. Nah, ini dinyatakan sudah nyaman dan sudah sembuh. Nah, sudah nyaman dan sudah sembuh. Nah, yang ditanya itu adalah apa? Sudah merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis. Nah, berarti hari keberapa? Yaitu hari keempat dan hari kelima. Jadi untuk jawaban soal nomor 7 ini adalah hari keempat dan hari kelima. Kenapa? Karena jawabannya lebih dari 1.